Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah Instalasi Listrik Domestik, dosen pengampu, Noviansyah Sarjana Teknik Magister Teknik. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang keamanan dan keselamatan kerja listrik. Perkenalkan, nama saya Kabita Sari dari kelas 1 LA dengan NPM 0622 3031 0409. Listrik adalah salah satu bentuk sumber daya atau energi potensial yang banyak memberikan manfaat, ideal, praktis, dan dapat dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak mekanik, pemanas, pencahayaan, dan lain-lain. Di sisi lain, listrik dapat menimbulkan bahaya atau bencana yang merugikan baik manusia, harta benda, atau materi apabila pemanfaatan tidak mengikuti kaidah-kaidah teknik kelistrikan. Oleh karena itu, setiap peralatan listrik diperlukan pengamanan yang memadai guna melindungi peralatan itu sendiri dan bagi orang yang mengoperasikannya. Bahaya-bahaya yang sering ditimbulkan listrik. 1. Kebakaran. Energi listrik menimbulkan panas dan apabila panas ini berlebihan, mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak yang bahkan akan timbul api yang dapat menjadi kebakaran. 2. Bahaya sentuh. Bahaya sentuh yaitu bahaya yang disebabkan akibat tegangan sentuh secara langsung maupun tidak langsung. 3. Arus hubung singkat atau pendek. Mengalirnya arus dari potensial tinggi ke potensial rendah tanpa melalui beban. Hubung singkat bisa terjadi bila kabel listrik yang bertegangan bersentuhan dengan kabel netral atau bodi peralatan listrik. Bahaya listrik terhadap manusia terdapat 2. 1. Sentuhan langsung, yaitu bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. 2. Sentuhan tidak langsung, yaitu bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Kesehatan dan keselamatan kerja meliputi 1. Keselamatan atau safety. Suatu keadaan selamat, bebas dari cedera atau bahaya atau perasaan takut akan celaka, cedera dan risiko bahaya. 2. Kesehatan atau health. Suatu keadaan kejiwaan, fisik, dan sosial yang sehat, serta bebas dari ancaman penyakit akibat kerja. 3. Lingkungan atau environment. Suatu keadaan di sekeliling tempat perusahaan beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora dan fauna, manusia dan interaksinya. Sasaran keselamatan kerja terdapat 3 unsur. Pertama, unsur manusia, meliputi upaya preventif meniadakan menekan terjadinya kecelakaan, mencegah atau mengurangi timbulnya cedera, cacat, dan kehilangan jiwa, meningkatkan etos kerja, produktivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kedua, unsur pekerjaan meliputi mengamankan tempat kerja, peralatan dan material, konstruksi, instalasi dan sumber daya lainnya, meningkatkan produktivitas pekerjaan dan menjamin kelangsungannya. Terwujudnya tempat kerja yang aman, nyaman, dan terjamin kelangsungannya. Terwujudnya pekerjaan yang tepat waktu dan hasil yang memuaskan. Ketiga, unsur perusahaan meliputi menekan biaya operasional sehingga keuntungan meningkat dan perusahaan berkembang, mewujudkan kepuasan pelanggan sehingga kesempatan mendapatkan pekerjaan lebih mudah, terwujudnya perusahaan yang sehat. Penyebab terjadinya kecelakaan terdapat 2 faktor. Faktor internal meliputi 1. Kecenderungan mendapatkan kecelakaan. 2. Kemampuan atau kecakapan terbatas atau tidak berimbang dengan pekerjaan yang ditangani. 3. Sikap dan perilaku yang tidak baik. Faktor eksternal meliputi 1. Job description tidak proporsional dan tidak jelas. 2. Pekerjaan mempunyai risiko tinggi kecelakaan. 3. Prasarana dan sarana kerja tidak memadai. 4. Upah dan kesejahteraan karyawan yang rendah. 5. Keresahan pada pekerja. Apa saja ketentuan untuk keamanan dan keselamatan kerja? Yaitu 1. Taatilah peraturan umum instalasi listrik. 2. Janganlah mencoba memegang kawat berarus tidak berisolasi. 3. Putuskanlah saklar utama, lepas sekering, pakailah sepatu karet, dan gunakan alat atau perkakas yang dilapisi bahan isolator ketika bekerja pada listrik. 4. Nilai sekering pengaman terlalu besar dan kawat instalasi yang tipis untuk beban yang besar akan menyebabkan kawat terbakar. 5. Jika sekering terlalu besar,
Motor akan terbakar jika menerima beban lebih atau overload. 6. Bekerja tanpa memutus atau mencabut arus yang masuk akan sangat berbahaya. 7. Bungkusan dengan pita isolasi atau electrical tape jika kawat terluka. 8. Mencabut steker dengan menarik kabel tidak dibenarkan. 9. Instalasi tanpa hubungan atau kontak tanah dapat membahayakan. 10. Menghubungkan kawat pada lubang stop kontak adalah berbahaya. 11. Untuk menghidupkan dan mematikan lampu harus dipasang saklar atau switch. Alat pelindung diri. Apa itu alat pelindung diri? Alat pelindung diri adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melindungi pekerja dari paparan sumber energi dari luar yang dapat mengakibatkan suatu kecelakaan. Keterbatasan alat pelindung diri meliputi 1. Terbatas daerah yang dilindungi. 2. Terbatas kemampuannya. 3. Terbatas jenis bahaya yang dilindungi. 4. Terbatas waktu pemakaiannya. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam pemilihan APD meliputi 1. Bentuknya cukup menarik. 2. Dapat dipakai secara fleksibel. 3. Tahan untuk pemakaian yang cukup lama. 4. Seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang lebih. 5. Dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya yang spesifik yang dihadapi oleh pekerja. 6. Tidak menimbulkan bahaya tambahan bagi pemakainya yang dikarenakan bentuk dan bahayanya tidak tepat atau salah dalam penggunaannya. 7. Suku cadang mudah diperoleh untuk mempermudah pemeliharaan. Jenis-jenis alat pelindung diri. 1. Alat pelindung kepala. 2. Alat pelindung mata dan muka. 3. Alat pelindung telinga. 4. Alat pelindung pernafasan. 5. Alat pelindung kaki. 6. Alat pelindung tangan. Dan terakhir, 7. Alat pelindung badan. Menguasai dan menerapkan keselamatan kerja. 1. Menerapkan program keselamatan kerja yang baik dalam suatu instansi. Keselamatan kerja manusia secara terperinci meliputi mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah dan atau mengurangi terjadinya penyakit akibat pekerjaan, mencegah dan atau mengurangi cacat tetap, mencegah dan atau mengurangi kematian, dan mengamankan material, konstruksi, dan pemeliharaan yang kesemuanya menuju pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas. Tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan pekerja dan mesin yang produktif dan efisien dan berhubungan dengan tingkat produksi dan produktivitas yang tinggi. 3. Tugas keselamatan kerja merupakan tugas bersama. Tugas-tugas keselamatan kerja dan persyaratan kerja bukan hal yang terpisah. Dalam menjalankan tugas tersebut, perlu adanya koordinasi dengan petugas-petugas lain. 4. Diskusi bersama tentang keselamatan kerja. Kerjasama dari semua orang yang terlibat dalam bekerja sangat diperlukan dalam mencegah kondisi yang tidak aman, yakni terjadinya kecelakaan kerja. Kondisi kerja yang aman tidak hanya memiliki alat yang bagus dan mesin yang baru, namun kerjasama dari setiap individu tempat kerja merupakan hal yang sangat penting. 5. Pelatihan keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang dilaksanakan dengan baik akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan sangat diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. 6. Alat pelindung diri. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 7. Perlindungan mesin. Letak bahaya yang utama bila menggunakan mesin-mesin ialah pada 1. Bagian roda gigi, 2. Roda sabuk, dan 3. Bagian-bagian yang berputar. 8. Pakaian dan cara berpakaian. Pada umumnya, pakaian yang patut dipakai ketika bekerja adalah baju yang dalam keadaan rapi dan baik. Bagian pakaian yang sobek dapat mengakibatkan tersangkutnya pada bagian-bagian mesin yang bergerak. Buah baju atau kancing harus terkancing rapi. Berikut gambaran cara berpakaian yang baik dijajarkan dengan cara berpakaian yang tidak baik. 9. Cara tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan. Selain pakaian dan cara berpakaian yang benar dan baik guna menghindari terjadinya kecelakaan kerja, tak kalah pentingnya adalah cara tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.
Demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.